bersyukur kita berkumpul bersama-sama kembali pagi hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke BR nanti ya jam 6:30 untuk kita bersama-sama praktek mempersembahkan tubuh dan diskusi in-out. Kita mau dengar dari Kak Edi pengarahan pagi hari ini. Selamat pagi Kak Edi. Pagi, shalom. Shalom Puji Kak. Tuhan, puji Tuhan. Baik, saudara, pagi ini kita mau lebih memperdalam lagi ya. Apa itu up in out? Nah, tapi yang kita hari ini mau bahas adalah juga out-nya ya. Out-nya itu apa? Nah, saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah misi Bapa melalui kompak ya. Kita akan sama-sama melihat apa misi Bapak itu, saudara? Ya, ini berkaitan dengan apa yang dulu Tuhan berikan kepada Adam. Ya, Allah memberikan kepada Adam sebuah misi. Ya, misinya adalah menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Itulah misi yang saudaraku Adam harus selesaikan. Karena Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, supaya dia berkuasa. Nah ini dia. Supaya dia membawa pemerintahan Allah. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Supaya dia bawa kuasa pemerintahan Allah ke bumi ini. Ya. Nah saudara, dia juga harus memperluas kerajaan itu. Ya, jangan hanya Edennya sedikit, ya, tapi Edennya dimultiplikasi sampai seluruh bumi, saudaraku, dipenuhi dengan kehadiran kerajaan Allah. Nah, tapi Adam gagal, saudara. Adam gagal melaksanakan misi Bapa. Itu sebabnya, saudara, yang akan melanjutkan adalah Adam yang kedua atau Adam yang terakhir, yaitu Kristus dan jemaatnya. Kristus dan tubuhnya, saudara. Nah, inilah yang kita akan hari ini akan pelajari. Next, mari kita lihat, saudara. Karena itu, yang akan menggenapi, melanjutkan misi Bapa, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, saudara, dan memperluas kerajaan Allah adalah siapa, saudaraku? Tubuh Kristus. Kristus dan gerejanya, Kristus dan tubuhnya. Nah, karena itu saudara, kita harus belajar ya, kalau kita mau menggenapi misi Bapa di dunia ini, kita harus hidup di dalam tubuh Kristus. Ya. Nah, makanya itulah yang diajarkan oleh Roma 12 ayat 1. Nanti kalau saudara baca terus sampai pasal yang terakhir, ya, kita nggak akan baca semuanya tentunya. Saudara akan lihat Roma 12 mulai ayat 1 sampai Roma 16. Intinya adalah gaya hidup up in out. Oke, nah ini yang banyak orang nggak mengerti, saudara. Roma 12 ayat 1 sampai seterusnya adalah gaya hidup up in dan out. Jadi setelah Paulus menguraikan panjang lebar 11 pasal tentang konsep keselamatan. Lalu saudara, dia menceritakan, nah praktikalnya, gimana kita hidup dalam hidup yang kekal itu. Gimana kita hidup dalam, ya saudaraku, hidup yang baru itu. Hidup di dalam Kristus, saudara. Gimana caranya? Nah, lalu dia uraikan Roma 12 ayat 1. Nah, kalau saudara baca ya, ayat 1 sampai dengan saudaraku seterusnya, itu intinya adalah up, in, dan out. Nah, mari kita lihat singkat aja. Kita lihat yang pertama, saudaraku, Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2 next. Ya, itu gaya hidup up. Ya. Nah, intinya gaya hidup up itu apa, saudara? Roma 12 ayat 1. Ya, persembahkan tubuh kita. Ya,
sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi intinya apa? Tunduk kepada Sang Kepala, saudara. Itu dia. Jadi kita tiap pagi mesti tundukkan tubuh kita, ya, serahkan tubuh kita yang di dalamnya ada roh dan jiwa untuk tunduk kepada Sang Kepala. Begitu kan, saudara, seluruh tubuh kita, ya, seluruh tubuh kita, tangan, kaki, mata, semuanya, saudara, harus tunduk kepada Sang Kepala. Siapakah kepala itu? Ya, Kristus. Kita mesti menundukkan, saudaraku, ya, lewat apa, saudara? Ibadah. Makanya tiap hari kita mesti tundukkan diri kita, ya, tundukkan tubuh kita, ya. Katakan, Tuhan, tubuhku milikmu, Tuhan, bukan milikku lagi. Aku serahkan, Tuhan. Kuasai tubuhku, Tuhan. Jangan kedaginganku yang menguasai aku, tapi Tuhan, Engkau yang menguasai aku, Tuhan. Aku tundukkan tubuhku, Tuhan. Aku tundukkan, Tuhan, pikiranku. Tuhan, ampuni kalau pikiranku seringkali, Tuhan, masih ada yang belum tunduk kepada pemerintahan-Mu. Tuhan, ampuni Tuhan kalau pikiranku masih pikiran-pikiran yang negatif, pikiran yang jahat, pikiran yang tidak sesuai kehendak-Mu. Tuhan, hari ini Tuhan, aku bertobat. Aku, Tuhan, mau mengubah pikiranku, Tuhan, perasaanku, Tuhan. Ya, aku mau rubah, Tuhan, perilakuku. Nah, itu Roma 12 ayat 2, saudara. Ya, jadi kita tiap hari lakukan penundukan diri kepada Sang Kepala, kepada Kristus. Ya, itulah ibadah yang sejati. Nah, tapi nggak boleh sampai di situ aja, saudara. Nah, sepanjang hari kita mesti terus bersekutu dengan Sang Kepala itu. Inilah Coram Deo, saudara. Kita sepanjang hari, 24 jam sehari, berkoram Deo, bersekutu dengan Kepala, tinggal di hadiratnya. Ya, ketika kita makan, kita tinggal di hadiratnya. Ketika kita kerja nanti, kita tinggal di hadiratnya. Ketika kita, saudaraku, didik anak, jaga anak, ibu-ibu, kau tinggal di hadiratnya. Inilah, saudaraku, Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Ya, tunduk dan bersekutu dengan Kepala tiap hari, 24 jam sehari, saudara. Ya, kita lakukan itu. Nah, lalu bukan cuma begitu, saudara. Kalau saudara baca ayat 3 sampai ayat 8 next, nah itu gaya hidup in. Ya, dia mulai bahas tentang tubuh. Kita ini satu tubuh. Nah, satu tubuh terdiri dari berbagai-bagai apa, saudaraku, ya, anggota yang punya karunia yang berlain-lainan. Ya, 7 karunia motivasi. Ya, ada yang punya karunia kepemimpinan, saudara. Nah, dia mesti pakai karunia kepemimpinannya di dalam tubuh. Untuk apa? Untuk membangun tubuh, bukan untuk bangun, saudaraku, ya, hidupnya, bukan untuk tubuh. Ya, ada orang punya karunia bernubuat. Nah, dia mesti bernubuat, saudaraku, di dalam tubuh. Ada orang yang punya karunia mengajar. Dia harus, saudaraku, mengajar di dalam tubuh Kristus. Ya, kalau ada orang yang punya karunia, saudara, encourager, mengencourage orang. Nah, saudara, dia juga, saudaraku, pakai karunia itu. Ya, jadi kita punya karunia yang berlain-lainan, harus digunakan untuk membangun tubuh supaya tubuh itu innya itu semakin apa, saudara, ya, semakin baik, ya, sehingga terjadilah persekutuan dan saling membangun. Nah, ini, saudaraku, mesti terjadi tiap hari. Ya, kalau kita lihat gereja mula-mula kumpulnya tiap hari. Jadi mereka bersekutu dan saling membangun tiap hari. Ya, sharing firman tiap hari. Mereka sharing kehidupan tiap hari. Ya, mereka lakukan ini, saudara. Nah, tapi nggak cukup, saudaraku. Apalagi, saudara,
Nah, kalau kita baca Roma 12 next, ayat yang ke-9 sampai 20, terus lanjut pasal 14, ya, pasal 13, 14, kemudian pasal 15, saudara lihat ini adalah out-nya. Nah, out-nya apa, saudara? Ingat, ketika kita udah connect sama kepala, ya, lewat Roh Kudus, saudara, seperti tubuh connect sama kepala lewat syaraf-syaraf, itu syaraf-syaraf, Watchmeni bilang adalah Roh Kudus, ya. Kemudian kita connect satu dengan yang lain, anggota tubuhnya bersatu, bersekutu. Nah, maka Kristus mulai menggerakkan kita, saudara. Dia menggerakkan tubuhnya untuk kita out, melakukan pekerjaan keluar. Nah, apa itu pekerjaan keluar itu? Itulah misi Bapa, saudara. Kalau saudara perhatikan, Tuhan mau kita melakukan misi Bapa, ya, tiap hari, saudara. Yaitu apa? Menghadirkan kerajaan Allah, ya. Itulah misi Bapa, saudara. Kita menghadirkan kerajaan Allah, ya. Nah, mari kita lihat bagian ini karena ini jarang dibahas. Kita mau lihat bahwa Roma 12 ayat 9 ke atas itu adalah out, saudara. Nah, pertama kita lihat, ya, ayat next, kita lihat, saudaraku, ayat yang ke-9, ya, setelah dia bahas ayat 8, ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi ini apa, saudara? Ya, kita mesti bersama-sama dengan tubuh Kristus menghadirkan kasih. Ya, kita mesti menghadirkan kasih. Di mana? Ya, di mana Tuhan utus kita. Ya, kita harus menghadirkan kasih di rumah kita. Ibu-ibu, ketika engkau didik anak, ya, ketika engkau sedang jaga anak, hadirkanlah kasih. Ya, karena kasih itu adalah apa, saudara? Budaya kerajaan Allah. Ya, jadi kasih itu adalah sifat dari sang raja kita, saudara. Kita mesti hadirkan kasih itu. Ya, katanya kasih itu jangan pura-pura, saudara. Ya, kita harus real. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, kenapa? Karena kalau kita baca Roma 13 ayat 10, nah ini dijelaskan lebih jelas, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Ya, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, jadi saudara, ketika kita mengasihi, ya, kita, saudara, menghadirkan, saudara, budaya kerajaan Allah. Ya, kita menghadirkan, saudara, prinsip hukum dalam kerajaan Allah. Prinsip hukum dalam kerajaan Allah adalah kasih, saudara. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Ya, jadi saudara, mari kita praktekkan kasih. Ya, nah, kita nanti, saudara, bisa saling mendoakan supaya kita nanti waktu ada di, ya, tempat kita berada setiap hari, di rumah, di kantor, di sekolah, kita bisa menghadirkan kasih. Jadi kita saling mendoakan. Ya, Tuhan, kami mendoakan Tuhan ketika kami nanti ada di kantor Tuhan. Tuhan, kami menyatakan kasih-Mu, menghadirkan kasih. Karena kalau kami menghadirkan kasih, orang akan melihat kerajaan Allah. Saya kasih contoh, saudara. Nah, ada satu orang, saudara, dia doa, Tuhan, aku doa minta kerjaan Tuhan. Tuhan kasih kerjaan, saudara. Ya, kerjaannya itu dia kerja di sebuah kantor. Nah, bosnya itu cewek, wanita, saudara. Nah, dia setelah kerja di situ, saudara, rupanya bosnya itu, ya, saudara, itu judes sekali, saudara. Ya, jujur tapi pedes gitu ya. Nyakitin dia terus, saudara. Ya, satu kali dia udah nggak kuat, saudara. Aduh, udah pengen bales saja. Ya, atau udah deh, gue keluar aja deh.
Ya, dia udah kesel, saudara. Udah mulai kepahitan sama bosnya. Nah, apa yang terjadi? Satu kali dia datang sama komunitasnya. Ya, dia minta doainnya. Aduh, aku ini ya bener-bener, ya aduh, udah nggak tahan. Mendingan gua pindah kerja aja. Kenapa? Bos saya itu ya, aduh, kerasnya minta ampun. Saya tiap hari dilukai, tiap hari disakiti. Ya coba, kalau menurut kalian saya mesti gimana? Nah, lalu komunitasnya doain dia, saudara. Nah, setelah doa, aneh, komunitasnya dapat hikmat, saudara. Nah ini dia. Kalau didoain dia dapat hikmat kan? Tuhan bilang gini, kamu jangan balas kejahatan dengan kejahatan, ya. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, caranya gimana katanya? Gini, kami aneh ya, saya dapat pesan Tuhan gini, kamu lakukan kebaikan deh besok kepada bos kamu. Ya, nah saya kayak dapat ide, boleh nggak saya kasih saran? Besok pagi ya, kamu ke kantor, kamu bawa pisang Ambon satu ya. Nah, kemudian nanti kalau bos kamu nyakitin kamu lagi, ya, kamu datengin ke kamarnya, ke tempat ininya, kantornya, kasih dia pisang Ambon itu. Bilang, bos, ya ini buat bos. Ya, aku bawa dari rumah. Ya, saudara, wah, dia taat, dia lakukan itu, saudara. Wah, bener, hari itu bosnya marah-marah, saudara. Wah, nyakitin dia. Tapi hari itu dia nggak balas, saudara. Dia nggak berbuat jahat. Dia nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia masuk kamar bosnya, saudara. Ya, tempat kerjanya. Dia terus kasih pisang Ambon itu, saudara. Ya, wah, bosnya ya marah-marah nggak? Masih marah-marah. Besoknya dia lakukan lagi, saudara. Dia kasih pisang Ambon, saudara. Ya, tahu nggak, saudara? Setelah berkali-kali dia kasih, saudara. Satu kali, saudaraku, bosnya keluar dari kantornya, saudara, sambil menangis. Bosnya bukan orang percaya, meneteskan air mata. Dan saudara datang sama dia bilang, maaf ya, aku sangat menyakiti kamu selama ini. Kenapa tau nggak? Aku lagi hamil. Jadi aku nggak bisa tahan emosiku. Ya, tidak stabil. Dan aku juga memang punya karakter yang nggak baik. Aku minta maaf. Boleh nggak kamu maafin aku? Wah, bosnya, saudara, sejak hari itu, ya di jama Tuhan, terbuka, mulai diinjili, saudaraku. Akhirnya bosnya terima Yesus. Nah ini, saudara, ini contoh bagaimana kita menghadirkan kasih di tempat kerja kita. Hadirkan kasih, saudara. Nanti saudara lihat kerajaan Allah dinyatakan di situ. Karena kerajaan Allah itu budayanya kasih. Kalau kita hadirkan kasih, kerajaan Allah hadir di situ, saudara. Ya. Nah, yang kedua, kita baca lanjut lagi, saudara. Nah, ya, next. Yang kedua, apa yang kita mesti hadirkan? Nah, ingat, saudara. Kita harus menghadirkan kebenaran atau terang. Nah, sebenarnya dalam PowerPoint sebelumnya tadi saya kirim buat Hadi yang terbaru, tapi nggak apa-apa. Ya, ada satu ayat lagi saya tidak taruh di sini, tapi nggak apa-apa. Ya, kita harus menghadirkan kebenaran atau terang, saudara. Nah, ini yang kurang sedikit, saudara tambahin. Ya, menghadirkan kerajaan Allah itu menghadirkan kebenaran. Kenapa? Roma 13 ayat 12 bilang, ya, Roma 14 ayat 17 bilang, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, ya, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kita mesti menghadirkan kebenaran. Nah, ayat firman Tuhan bilang, saudara, ya, kalau kita mengaku lahir dari Allah, kita harus berbuat kebenaran. Ya, berbuat kebenaran, saudara. Jadi Tuhan mau kita hadirkan kebenaran dalam hidup kita,
Ya, kita jadi terang. Itulah artinya hidup dalam terang, saudara. Hidup dalam kebenaran. Nyatakan itu, saudara, di dalam kantor saudara, di sekolah saudara. Ya, nyatakan kebenaran itu supaya orang bisa melihat. Ketika saudaraku kita hadirkan kebenaran, maka kerajaan kegelapan dikalahkan, saudara. Karena kerajaan kegelapan kebalikannya ya terang. Dia kebalikannya kebenaran. Namanya juga kerajaan gelap. Makanya dia hanya bisa dikalahkan dengan terang. Dan kalau kita hadirkan terang, saudara, gelap itu pasti kalah. Nggak mungkin menang. Ya, begitu kita hadirkan terang, gelap langsung menyingkir, saudara. Nah, kita mesti hadirkan kebenaran. Nah, salah satunya kalau saudara baca pasal-pasal sebelumnya, ya kita melakukan kebenaran, saudara. Ya, Roma 13 misalnya, waktu itu dia lagi ngomong soal apa, saudara? Ya, tunduk kepada pemerintahan. Ya, tunduk. Itulah, saudaraku, kebenaran dalam kerajaan Allah. Ya, kalau kita kerja di kantor misalnya, saudara, kita tunduk sama bos. Ya, kita tunduk, saudara, sama guru. Kalau di sekolah kita tunduk sama apa, saudaraku, ya, otoritas. Itulah orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Lah kalau saudara di sekolah berontak, ya, di kampus berontak, saudara, ya, di apa? Ya, lawan Jokowi terus, lawan pemerintah terus. Ya gimana saudara hidup dalam kerajaan Allah? Hidup dalam kerajaan Allah itu adalah hidup dalam kebenaran, saudara. Tunduk kepada pemerintah. Itu yang saudaraku Roma 13 katakan. Sekalipun pemerintahnya jahat. Ya, pemerintahnya, saudaraku, ya nggak benar. Tapi kita tunduk, saudaraku. Nah, itu, saudara, akan membuat kesaksian yang dahsyat sekali, saudara. Ya, itu akan membuat orang-orang, saudaraku, melihat terang dalam hidup kita. Ya, sehingga, saudara, ya mereka akan datang berduyun-duyun kepada terang yang terbit atas engkau. Ya, jadi, saudara, mari kita tunjukkan hidup dalam kebenaran, saudara. Hadirkan kebenaran, terang itu di dunia ini. Ya, kita tunjukin, saudaraku, ya, kita nggak ikutan korupsi, ya, saudara, karena kita anak-anak terang, ya. Jadi, saudara, kita harus ya tunjukkan terang itu. Nah, yang terakhir, saudara, kita disuruh apa, saudara? Menghadirkan kuasa atau pemerintahan. Nah, ini Roma 15 ayat 12. Ya, kita kalau baca terus, saudara, lalu Paulus mulai membahas soal out, saudara. Out di sini adalah menjangkau bangsa-bangsa. Misi Bapak itu, saudara, adalah supaya kerajaan Allah hadir di bangsa-bangsa, saudara. Dan selanjutnya, kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Nah ini, ya, ia di sini Yesus, Adam yang kedua itu, Adam yang terakhir itu, saudara, akan bangkit. Ia Kristus, ya, dengan jemaatnya tentu, karena dia kepalanya. Dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Haleluya. Dan kepadanya, ya, kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harap. Jadi, saudara, kita harus, artinya apa, saudara? Menghadirkan kerajaan Allah di bangsa-bangsa. Ya, supaya semua bangsa-bangsa, saudaraku, terjangkau. Supaya mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Supaya mereka, saudaraku, menjadi anggota kerajaan Allah. Ya, inilah, saudaraku, sebenarnya misi Bapak yang Adam mestinya, saudaraku, laksanakan, tapi dia nggak laksanakan. Maka
ya saudaraku, yang melaksanakannya kita, ya kita akan menjangkau bangsa-bangsa, saudaraku, ya. Nah, bagaimana caranya kita menjangkau jiwa? Ya, caranya gimana? Kita melaksanakan amanat agung. Sebenarnya intinya ini amanat agung, saudara. Ya, nah inilah misi Bapak itu, saudara. Jadi kompak ada untuk ini. Jangan kompak kumpul-kumpul, saudaraku, tapi ya nggak pernah jangkau jiwa. Nah, yang terakhir, saudara, kita lihat ayatnya, Roma 15, ayat 18 sampai ayat 19. Nah, Paulus adalah contohnya, saudara. Bagaimana menjangkau jiwa, bagaimana menjangkau bangsa-bangsa. Ya, ayat 18, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Aneh ya, dia pakai kata dikerjakan oleh Kristus olehku. Jadi yang kerja siapa? Kristus. Tapi melalui aku, oleh aku. Jadi dia melihat pekerjaan ini, saudara, adalah Kristus yang melakukan. Ya, karena hidupku bukan aku lagi kan, Kristus di dalam aku. Ya, jadi Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Nah, harus pimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, tapi caranya gimana? Oleh perkataan dan perbuatan. Ya, jadi bukan hanya perkataan, tapi harus ada perbuatan. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Ya, saudara, jadi Paulus, ya, cara dia memberitakan kerajaan Allah, saudara, Injil kerajaan, ya, Injil kerajaan tidak berdasarkan perkataan, tapi berdasarkan kuasa. Nah, ini dahsyat, saudara. Berdasarkan kuasa, ya, berdasarkan demonstrasi kuasa, ya, usir setan, sembuhin orang sakit, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang menjawab kebutuhan. Nah, lewat ini, saudara. Jadi kompak tiap hari, saudara. Kita mesti mendoakan ini supaya, ya, ada apa, saudaraku, penjangkauan, ya, kepada jiwa-jiwa yang belum bertobat, ya, supaya bangsa-bangsa dijangkau, ya, lewat apa? Demonstrasi kuasa, ya, supaya ada mujizat-mujizat terjadi, saudara. Ada orang sakit disembuhkan, ada setan diusir, ya, ada pekerjaan jiwa diselamatkan, ya, saudaraku. Nah, ini out-nya. Inilah, saudaraku, gaya hidup up in out. Nah, mari kita praktekkan tiap hari, saudaraku. Inilah gereja. Gereja adalah ini intinya, saudara. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai Roma pasal yang ke-16. Nah, ini, saudaraku, yang Paulus tulis. Inilah, saudaraku, gaya hidup up in out. Mari kita praktekkan. Nah, saudara, sebentar kita akan masuk breakout room, ya. Jadi kita praktek up dulu, ya. Kita langsung, saudara, datang, ya, kita connect, tunduk dan connect kepada kepala kita, Kristus, ya. Kemudian, ya, kita bersekutu, saling membangun, ya, dengan firman yang kita dapat hari ini. Ya, kita saling membangun, sharing firman yang kita dapat, ya, atau kita, saudara, ya, bisa saling bernubuat, saling menyampaikan, ya, hal-hal yang dari Tuhan sesuai dengan karunia kita. Ya, kemudian terakhir jangan lupa kita berdoa supaya setiap kita, saudara, tiap hari kita bisa menghadirkan apa? Kasih Allah, menghadirkan apa? Kebenaran, dan menghadirkan apa, saudara? Kuasa
atau pemerintahan, ya, kerajaan Allah. Jadi kita doain supaya tiap hari kita nanti di luar kompak ini, waktu kita bekerja, waktu kita ada di rumah, waktu kita ada di ladang misi, kita boleh menghadirkan kerajaan Allah. Ya, jadi kita saling mendoakan supaya itu terjadi tiap hari, saudara. Oke, baik, itu Pak Hadi biar kita bisa praktekkan ya. Nah, kita ambil waktu nanti breakout room. Ya, silakan. Ya, terima kasih Kak Edi. Ya, teman-teman, kita akan masuk ke dalam breakout room sekarang. Kita akan mempersembahkan tubuh dulu ya, dan kita langsung lanjut diskusi, sharing kebenaran apa yang kita dapat hari ini, dan apa yang menjadi rencana out kita, dan kita boleh juga saling mendoakan untuk rencana out ataupun dapat sesuatu di antara kita.